Film ini mengisahkan di abad 21, di mana para ilmuwan mencari jawaban sebuah teka-teki besar dalam hidup. Dari mana asal-usul manusia? Nah, siapakah yang menciptakan manusia? Film ini dirilis pada tahun 2012 yang digarap oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Michael Fassbender dan banyak lagi. Oke, daripada tidak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya dan inilah kisahnya. Beberapa juta tahun yang lalu, sebuah pesawat luar angkasa milik para alien mendarat di bumi purba yang tak berpenghuni, di mana pesawat tersebut meninggalkan seorang alien humanoid sebelum kembali ke ruang angkasa. Alien ini kemudian meminum sebuah cairan dari mangkok misterius yang membuat seluruh tubuhnya hancur dan terjatuh pada sebuah air terjun. Zat-zat DNA yang terkandung pada tubuhnya kemudian membaur di seluruh kehidupan pada planet purba ini. Pada waktu yang berbeda, setelah jutaan tahun berlalu, di tahun 2089, di sebuah pulau yang bernama Isle of Skye di lepas pantai Skotlandia, terlihat pasangan arkeolog yang bernama Elizabeth Shaw atau yang dipanggil dengan Dr. Shaw dan Charlie Holloway atau yang disebut dengan Dr. Holloway sedang melakukan penelitian tentang kehidupan. Namun tanpa disengaja, Elizabeth Shaw menemukan sebuah peta yang menggambarkan perjalanan menuju bintang dan dia pun memberitahukan penemuannya ini kepada pasangannya tersebut. Lalu mereka sepakat menganalisa ini adalah sebuah peta undangan dari ras alien kepada manusia untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pertanyaan misteri selama ini yang mereka cari. Mereka menyebut ras alien ini sebagai dalam tanda kutip insinyur pencipta manusia, dan melalui undangan ini mereka akan berangkat keluar angkasa. Di sisi lain, tampaklah sebuah kapal luar angkasa yang sangat canggih yang disebut sebagai pesawat Prometheus yang sedang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Ekspedisi ini didanai dan dipimpin oleh seorang pengusaha kaya bernama Wallen dan putrinya bernama Meredith Vickers, serta sebuah robot mirip dengan manusia yang bernama David yang akan membantu mereka dalam memantau kapal luar angkasa dalam perjalanan ini. Ekspedisi ini dilakukan oleh Wallen atas dasar penemuan peta undangan yang ditemukan oleh pasangan arkeolog di Pulau Isle of Skye tadi. Sepanjang perjalanan ini, semua kru ekspedisi harus melakukan hibernasi atau ditidurkan selama 2 tahun di dalam Prometheus. Semua aliran normal seluruh tubuh mereka dihentikan sementara di dalam sebuah kotak cryogenic, kecuali David yang masih siaga membantu memantau perjalanan kapal Prometheus karena dia bukanlah manusia, namun dia adalah robot. Setelah tidur selama 2 tahun, akhirnya mereka sampai di tujuan pada bulan Desember 2093. Semua kru dibangunkan dari tidur panjangnya. Pertama-tama David membangunkan Vickers, putri pemilik perusahaan, lalu kemudian diikuti dengan kru yang lainnya. Semua kru yang dibawa dalam ekspedisi ini terdiri dari para ahli di berbagai bidang sains dan teknologi. Dan yang sebagai kapten dan pilot utama dalam ekspedisi ini adalah Yannick yang terlihat sedang sibuk merangkai pohon Natal. Di sebuah ruangan, para kru ini dikumpulkan untuk mendengarkan sebuah arahan dari Weyland, pimpinan ekspedisi ini, melalui sebuah rekaman hologram. Weyland memperkenalkan David, sebuah robot yang diciptakannya mirip dengan manusia, yang sudah dianggapnya sebagai putranya. Weyland mengatakan David tidak akan pernah tua dan tidak akan pernah mati. Weyland menjelaskan bahwa tujuan utama dalam ekspedisi ini adalah untuk menemukan jawaban dari pertanyaannya selama hidupnya tentang asal-usul manusia dan tujuan akhir hidup manusia ini. Lalu Weyland memperkenalkan Dr. Shaw dan pasangannya Dr. Holloway sebagai penemu peta menuju bulan, tempat para alien yang ditafsirkan sebagai pencipta pertama manusia. Pasangan arkeolog ini lalu menjelaskan penemuan mereka. Mereka menunjukkan gambar-gambar yang mereka dapat di seluruh dunia dalam penelitiannya selama ini. Sebuah gambar yang memperlihatkan seorang pria sedang menunjuk ke arah luar angkasa dan menyembah makhluk raksasa dari atas. Atas dasar penemuan ini, mereka berasumsi bahwa tempat para pencipta atau yang mereka sebut sebagai insinyur mengundang umat manusia untuk datang ke sana agar mendapat jawaban atas pertanyaan misteri kehidupan selama ini. Dari beberapa penjelasan mereka, salah satu kru bertanya tentang spekulasi yang mereka utarakan atas penemuan ini. Namun Dr. Shaw dan Dr. Hollow sangat yakin penemuan itu adalah sebuah undangan yang ditinggalkan oleh para alien di muka bumi ini. Pada sebuah malam, David membawa Dr. Shaw dan Dr. Hollow ke dalam ruangan atas perintah Vickers. Di sana Vickers menyebutkan keraguannya
Tentang penemuan pasangan arkeolog ini, Vickers menyebutkan telah banyak mengeluarkan dana hanya untuk memenuhi hasrat tahayul yang diyakini oleh ayahnya selama ini. Dan walaupun demikian, Vickers tetap mengikuti ekspedisi ini. Namun Vickers meminta mereka semua untuk tur perintah agar semua kru tidak melakukan kontak apapun dengan para alien tanpa persetujuan pimpinan Prometheus. Di bala pesawat Prometheus yang dikendalikan oleh Kapten Yannick sebentar lagi akan melakukan pendaratan di landasan berbatu. Semua kru bersiap-siap untuk melakukan pendaratan, termasuk para petugas medis yang segera memeriksa kadar oksigen di lokasi pendaratan. Dan terdapat kadar oksigen yang cukup di planet ini untuk para kru walau harus memakai baju astronot. Karena tanpa baju astronot, mereka akan mati dalam 2 menit. Kemudian pesawat Prometheus yang dikendalikan Kapten Yannick melakukan pendaratan di sebuah daerah terpencil dan di sebuah lembah pegunungan tandus. Para kru yang bertugas untuk melakukan survei kemudian bersiap-siap mengenakan seragam astronotnya. Namun Dr. Hollow sedikit heran kepada David dan juga memakai baju astronot. Padahal David adalah sebuah robot yang tidak butuh oksigen. Namun David menjawab dengan singkat pertanyaan tersebut, bahwa dia ingin terlihat seperti manusia sungguhan agar semua kru dapat akrab dengannya. Setelah pesawat benar-benar berhenti, akhirnya para kru keluar dengan menggunakan kendaraan khusus ekspedisi, menjelajahi daerah-daerah di dalam pegunungan tandus. Tim survei ini lalu berjalan ke permukaan pegunungan dan sampai di sebuah lorong dalam garis lurus dan berbentuk yang sempurna. Tampak Dr. Holloway menemukan di dalam lorong tersebut terdapat oksigen yang senyawa dengan oksigen yang biasa mereka hirup di planet bumi. Namun di luar lorong, terdapat oksigen yang sangat beracun. Lalu Dr. Holloway membuka penutup kepalanya dan bernapas seperti biasa, yang membuat kru lainnya menjadi heran. Namun Dr. Hollow meyakinkan mereka untuk membuka penutup kepalanya juga, karena oksigen di lokasi ini tidak berbahaya dan aman untuk dihirup. Dan pada akhirnya semua kru melepas penutup kepalanya dan bernapas seperti biasanya. Tim ekspedisi menggunakan bola gelombang elektronik untuk melakukan pemetaan otomatis ke seluruh lorong yang terkoneksi ke dalam saluran pesawat Prometheus. Seluruh bagian-bagian struktur pegunungan diilustrasikan di dalam ruangan kontrol kapal Prometheus. Setelah itu mereka menjelajahi lebih dalam lagi lorong tersebut dan menemukan sebuah mayat alien yang telah terpenggal oleh pintu raksasa. Badannya tertinggal di bagian luar pintu dan kepalanya berada di dalam sebuah ruangan yang terkunci. Lalu David mencoba membaca teks kuno yang tertulis di dinding dan berusaha untuk membuka pintu. Namun sementara David sedang berusaha untuk membuka pintu, 2 orang kru tim ekspedisi mengundurkan diri dari penjelajahan itu karena ketakutan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dan akhirnya mereka pergi dari tempat itu dan menuju Prometheus. Dr. Shaw memeriksa usia mayat alien tersebut dengan alat pendeteksi karbon dan mendapatkan hasil bahwa mayat tersebut sudah berada di sana selama 2000 tahun. Dan sementara itu, David berhasil membuka pintu raksasa tersebut. Lalu mereka melihat di dalam ruangan itu sebuah kepala raksasa dan juga sebuah patung-patung silinder, serta terdapat beberapa mayat. David melihat sebuah cairan gelap yang mengalir dari batu silinder tersebut. Walaupun Dr. Shaw sudah memperingatkan David agar tidak menyentuh apapun di dalam ruangan itu, namun David tetap menyentuhnya karena penasaran dengan cairan gelap tersebut. Ketika Dr. Shaw dan kru lain sedang memeriksa lokasi, tiba-tiba Dr. Shaw melihat lukisan yang berada di atas dinding bergerak berubah bentuk sendiri. Dia segera memberitahu kejadian itu kepada Dr. Hollow, dan mereka pun dengan segera bergegas mengemas tengkorak kepala alien ke dalam tas untuk dibawa ke dalam kapal Prometheus. Tak lama kemudian, di lain tempat, kapten pilot dan tim pilot lainnya mendeteksi akan badai besar yang akan segera datang mengarah ke tempat mereka. Lalu para kru pilot mendesak para tim ekspedisi untuk segera kembali ke kapal karena badai yang akan datang bercampur dengan partikel besi yang berbahaya. Namun diam-diam David menyembunyikan salah satu silinder ke dalam tasnya sebelum bergegas kembali bersama kru yang lainnya. Tim ekspedisi harus berlomba dengan kuatnya terpaan badai yang menghampiri mereka dari belakang. Terlihat Dr. Shaw terjebak di dalam badai karena tas yang berisi tengkorak alien terlepas dari pegangannya. Dr. Shaw berusaha sekuat tenaga untuk menggapai tas tersebut, dan akhirnya mereka semua selamat dari terjangan badai karena kerjasama Dr. Hollow dan David untuk menyelamatkan Dr. Shaw. Sementara 2 orang kru yang pertama keluar tadi dari gua terjebak akibat tersesat. Lalu Yannick meminta mereka untuk menunggu sampai keesokan harinya, sampai badai berlalu agar kru dapat menjemput mereka. Di lain tempat, di dalam sebuah ruangan, Dr. Shaw meletakkan tengkorak alien di dalam sebuah wadah dan mereka pun memeriksa tengkorak serta mempelajarinya.
Dr. Shaw menemukan kepala tengkorak memakai sebuah helm pelindung. Setelah Dr. Shaw meminta tolong kepada David untuk membuka helm karena benda ini sangat berat. Mereka menemukan kepala asli berada di balik helm yang diyakini oleh Dr. Shaw adalah milik kepala sang insinyur. Dr. Shaw pun dengan bantuan tenaga medis lain memicu saraf kepala alien agar dapat hidup kembali. Mereka memasukkan cairan khusus melalui sebuah suntik ke dalam kepala alien. Namun tak lama, sebuah reaksi mengejutkan terjadi pada kepala alien. Kepala seolah hidup kembali namun mengeluarkan cairan hitam yang sangat berbau busuk. Mereka pun semua panik hingga memasukkan kembali ke dalam kotak khusus dan menyemprotkan gas sebelum kepala alien tersebut pecah. Di sisi lain, sebuah ruangan tampak David sedang berkomunikasi dengan Weyland, sang pemilik perusahaan dengan menggunakan penutup kepala berteknologi tinggi. Namun ternyata komunikasi ini dipantau oleh Vickers dan memaksa David untuk mengatakan isi pembicaraannya dengan Weyland. David menolak untuk memberitahunya karena informasi ini bersifat rahasia. Namun akhirnya David tetap memberitahunya karena Vickers mencekik lehernya. Walaupun sebenarnya David membohonginya tentang informasi yang sesungguhnya, padahal sebenarnya adalah Weyland memerintahkan David untuk menguji cairan hitam tersebut kepada Dr. Hollow. Tak lama kemudian, Dr. Hollow mendatangi Dr. Shaw ke kamarnya. Di sana, Dr. Shaw menunjukkan sebuah tes DNA yang mengatakan DNA manusia dan alien tersebut hasilnya sama. Hal ini menunjukkan bahwa umat manusia memang berasal dari alien luar angkasa. Namun tanggapan Dr. Hollow membuat Dr. Shaw mengkerutkan dahinya karena dia mengatakan tidak ada yang istimewa soal penciptaan kehidupan manusia karena siapapun dapat melakukannya. Namun akhirnya pembicaraan mereka berdua terhenti karena keduanya akan melakukan sesuatu yang rahasia di kamar. Di lain tempat, Vickers menemui Yannick untuk menanyakan tentang pengetahuannya terhadap gambaran hologram tersebut. Namun Yannick meragukan keaslian wujud Vickers. Yannick bertanya kepada Vickers apakah dia adalah robot yang sama seperti David. Dan tanpa cerita panjang, Vickers memintanya untuk datang ke kamarnya saat itu juga untuk membuktikan keaslian wujud manusianya. Di dalam pegunungan ini, dua orang kru ekspedisi yang terjebak tadi menemukan sebuah ruangan yang berisi batu silinder. Namun dari batu tersebut mengeluarkan sebuah cairan hitam. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan makhluk aneh berbentuk seperti ular yang keluar dari cairan hitam tersebut. Awalnya salah satu kru ini menganggap makhluk aneh ini tidak berbahaya. Namun lama-kelamaan makhluk ini menyerang kru itu dan melilit tangannya hingga mematahkan tulang tangannya. Dan begitu juga rekannya yang mencoba menolong dengan memotong makhluk malah membuat makhluk tersebut menyemprotkan cairan panas yang mematikan dan merusak helm pelindung. Lalu makhluk aneh ini kemudian masuk ke dalam tubuh mereka melalui mulut dan membunuh mereka berdua dalam sekejap. Keesokan paginya, Dr. Hollow merasakan keanehan terjadi di matanya. Matanya memerah dan badannya pun melemah. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan suara telepon dari Yannick yang mengatakan dua orang krunya telah kehilangan kontak dari mereka dan mereka akan menyusulnya ke pegunungan untuk menjemput kru yang tersesat tersebut. Namun David diinstruksikan oleh Yannick melakukan misi yang berbeda, yaitu memantau daerah yang masih terdeteksi oleh bola pendeteksi peta. Di ruangan yang berbeda, David diperintahkan oleh Vickers untuk menyalakan kamera pantauannya dan mengkoneksikannya ke ruangan Vickers. David menemukan bola pendeteksi tersebut terjebak di depan sebuah pintu, dan David berhasil membuka pintu itu sehingga bola pendeteksi bisa masuk ke ruangan yang lain. Dan ternyata ruangan yang terakhir yang ditemui oleh David ini adalah ruangan yang terdalam di pegunungan ini. David memutuskan koneksinya dengan Vickers yang membuat Vickers menjadi marah. Di dalam ruangan ini David menyaksikan semua kejadian yang terjadi di masa lampau melalui gambaran hologram yang kembali mengulang kejadian. Melalui kejadian yang dilihatnya pada hologram, ternyata pegunungan yang jelajahi mereka saat ini adalah sebuah pesawat luar angkasa milik para alien. Dan terlihat titik tujuan para alien ini adalah sebuah planet yang dinamakan planet Bumi. Di sisi lain, Yannick dan krunya melanjutkan memasuki lorong pegunungan untuk mencari dua orang rekannya yang hilang. Akhirnya sampailah mereka di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh batu silinder yang mengeluarkan cairan hitam. Namun tiba-tiba, kru yang lain menemukan dua orang mayat rekannya yang sudah membusuk dan mengeluarkan makhluk aneh dari dalam tubuhnya. Dan seketika itu juga Dr. Hollow terjatuh sakit akibat terinfeksi oleh cairan hitam yang diminumnya di Prometheus. Dr. Shaw meminta untuk segera kembali ke Prometheus karena kondisi Dr. Hollow yang semakin memburuk. Cairan hitam mengalir di dalam tubuh Dr. Hollow tidak terkendali. Dr. Shaw menghubungi Vickers yang sedang berada di ruangan kontrol Prometheus agar mempersiapkan tim medis.
Dan akhirnya mereka kembali ke kapal untuk menyelamatkan nyawa Dr. Hollow. Namun setibanya di belakang pintu kapal, Vickers menolak untuk membuka pintu karena dia tidak mengizinkan kru yang terinfeksi untuk dapat masuk ke dalam kapal. Namun kru yang lain meminta agar Vickers membuka pintu karena Dr. Hollow butuh perawatannya segera. Akhirnya Vickers membuka pintu kapal, namun dia membawa senjata penyembur api dan membakar tubuh Dr. Hollow sampai mati. Melihat itu, Dr. Shaw menangis histeris melihat kematian kekasihnya. Tampak Dr. Shaw yang tersadar di ruangan karantina akibat pingsan. Dia melihat di sana ada David yang sedang memeriksa kondisi kesehatannya. Setelah David memeriksanya, dia mengatakan bahwa Dr. Shaw sedang mengandung dan kandungannya sudah berumur 3 bulan. Hal ini membuat Dr. Shaw terkejut karena baru kemarin malam berhubungan dengan Dr. Hollow. Tapi kenapa bisa hamil? Lalu dia meminta David untuk menunjukkan hasil ronsen yang dilakukannya. Namun David menolaknya dengan alasan hasilnya akan ditunjukkan sesampai mereka kembali ke bumi nanti. Dr. Shaw meminta David untuk segera mengeluarkan janin itu dari dalam perutnya karena dia curiga akan virus yang sudah terjangkit akibat berhubungan dengan Dr. Hollow. Namun David menolak permintaan Dr. Shaw karena di kapal ini tidak ada yang dapat melakukan operasi. Dan tiba-tiba Dr. Shaw menjerit kesakitan akibat janin yang berada di dalam perutnya secara misterius. David segera menyuntikkan sebuah cairan kepada Dr. Shaw yang membuatnya tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian setelah Dr. Shaw tak sadarkan diri, tim medis datang untuk memeriksa keadaannya. Dan diam-diam Dr. Shaw melakukan perlawanan kepada mereka semua dan berlari ke ruangan operasi kapal. Dia melakukan operasi sendiri mengangkat janin di perutnya dengan menggunakan alat operasi canggih. Setelah beberapa saat kemudian operasi yang dilakukan oleh Dr. Shaw terhadap dirinya sendiri, akhirnya alat canggih itu berhasil mengangkat sebuah makhluk aneh seperti gurita. Makhluk itu menggeliat-geliat akibat cengkraman alat bedah. Sementara itu Dr. Shaw berusaha menyelesaikan operasinya dan keluar dari ruangan tersebut serta mengunci makhluk tersebut di dalam alat operasi. Dr. Shaw berlari untuk menyelamatkan diri dan menemukan sebuah ruangan asing. Di dalam ruangan tersebut dia melihat Wayland ternyata masih hidup dan selama ini bersama mereka dalam perjalanan ekspedisi ke bulan. Wayland akhirnya mengungkapkan kepada Dr. Shaw bahwa dia sangat mempercayai penelitiannya dan tidak akan menyia-nyiakan sisa-sisa hidupnya untuk bertemu dengan yang diyakininya sebagai pencipta manusia dan akan meminta kepada alien tersebut agar diberikan kehidupan yang kekal. Dr. Shaw lalu mengatakan kepada Wayland bahwa alien yang dimaksudnya itu sudah lama mati. Namun David tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa tidak semua alien itu sudah mati dan masih ada satu yang masih hidup tertidur di dalam sebuah ruangan. Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh David, akhirnya Dr. Shaw setuju untuk kembali lagi ke dalam pegunungan tersebut. Di lain tempat, tampak Yannick menemui Dr. Shaw di sebuah ruangan dan melihat Dr. Shaw sedang mengenakan pakaian astronot. Yannick menanyakan kemana tujuannya. Lalu Yannick menjelaskan bahwa semua yang mereka lihat di pegunungan itu adalah senjata pembunuh massal yang dibentuk oleh militer. Namun Yannick memujuk Dr. Shaw untuk ikut kembali ke bumi. Dr. Shaw menjelaskan kalau masih ada alien yang masih tersisa dan saat ini mereka hampir mendapatkan jawaban dari semua pencariannya selama ini. Di tempat lain, Vickers menemui ayahnya yang sedang memakai pakaian pelindung dan bersiap untuk berangkat menemui alien pegunungan tersebut. Vickers menjelaskan kepada ayahnya akan bahaya yang akan dihadapinya jika pergi ke pegunungan itu. Namun Wayland menolak permintaan putrinya ini dan mengatakan bahwa sebuah kematian tidak bisa dihindari untuk semua orang, termasuk dia. Wayland tetap bersikeras untuk tetap menemui alien tersebut dan akhirnya Vickers pergi meninggalkan ruangan itu. Wayland akhirnya berangkat ke dalam pegunungan tersebut dan David mengarahkan perjalanan mereka menemui alien yang masih tertidur. Sementara itu di dalam kapal Prometheus, Yannick mengamati struktur pegunungan tersebut dan di sana dia baru menyadari bahwa pegunungan ini adalah sebuah kapal milik para alien. Di sisi lain, David membangunkan alien yang telah tidur selama ribuan tahun ini dan berbicara dengannya dengan bahasa asing. Wayland menggunakan kesempatan untuk menanyakan bagaimana cara untuk hidup kekal selamanya. Namun bukannya menjawab pertanyaan, malah tiba-tiba alien itu menarik kepala David hingga pisah dari badannya. Alien ini menyerang semua kru dan membunuh mereka semua. Wayland akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam pegunungan tersebut, tepat di samping kepala David yang masih bergerak, karena David adalah sebuah robot. David mengucapkan selamat tinggal kepada Wayland yang telah menciptakannya dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Dr. Shaw berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian yang dilakukan oleh alien tersebut. Di sisi lain, Vickers yang memantau situasi
dari dalam kapal Prometheus memutuskan untuk bergerak menuju bumi, dan Yannick pun menyetujui permintaan Vickers. Yannick kemudian mempersiapkan penerbangannya untuk kembali ke bumi, sementara Dr. Shaw yang sedang berusaha menyelamatkan diri keluar dari pegunungan menghubungi Yannick untuk menghentikan kapal Prometheus itu dan mengatakan para alien itu berencana untuk melepaskan cairan hitam yang berupa batu silinder ke seluruh bumi untuk membunuh seluruh kehidupan yang berada di bumi. Namun Vickers yang terlanjur panik memaksa Yannick untuk tetap menerbangkan Prometheus menuju bumi. Yannick tidak mempedulikan perintah Vickers dan menyuruhnya untuk pergi ke Sekoci apabila dia tidak mau bergabung dengannya. Lalu Vickers berlari menuju Sekoci untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Yannick dan kru yang lain merubah Prometheus menjadi sebuah senjata peluncur yang mengarah ke kapal alien dan menabrakkan Prometheus hingga akhirnya terjadi ledakan yang super dahsyat. Dr. Shaw dan Vickers menyaksikan ledakan tersebut dari daratan, serta mereka berlari menyelamatkan diri akibat dari tabrakan gumpalan potongan-potongan besi ledakan tersebut. Namun Vickers terbunuh akibat tidak dapat menghindar dari tertimpa kapal alien. Dr. Shaw adalah satu-satunya kru yang selamat dari malapetaka ini. Namun oksigen yang dimilikinya saat ini tersisa hanya beberapa menit. Lalu dia berlari ke dalam Sekoci dan menstabilkan pernapasannya. Di dalam Sekoci tersebut dia melihat janinnya yang telah membesar secara cepat dan menyerupai seperti cumi-cumi besar. Di lain tempat, David yang masih aktif menghubungi Dr. Shaw dan mengatakan alien tersebut sedang memburunya. David meminta Dr. Shaw untuk keluar dari Sekoci untuk menyelamatkan diri. Namun dia belum sempat keluar, tiba-tiba alien tersebut datang menyerang Dr. Shaw dan hampir membunuhnya. Beruntung Dr. Shaw berhasil membuka pintu makhluk aneh yang terkurung tersebut dan dengan segera melilit alien itu sampai mati. Dr. Shaw dengan segera pergi keluar dari Sekoci untuk menyelamatkan diri dan tiba-tiba David menghubunginya kembali dan meminta bantuan kepadanya untuk menjemputnya karena David mengatakan masih ada kapal lain yang dapat digunakan kembali ke bumi dan Dr. Shaw tidak dapat kembali ke bumi tanpa dia. Dan mendengar itu Dr. Shaw dengan segera bergerak menjemput David dan membawanya pergi keluar pegunungan. Dan akhirnya mereka berdua kembali ke bumi tepat pada tahun baru 2094. Tamat. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan ciao.